Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, saya sudah bersama dengan Deputi Komisioner dari OJK, Bapak Mulya S. Siregar. Selamat malam, Pak Mulya. Selamat malam, Mbak Bilkis. Pak? Alhamdulillah, baik. Semangat nih kayaknya ya? Iya dong. Harus optimis dan positif ya, Pak? Karena yang dimintakan juga hasilnya harus optimis dan harus positif. Optimis. Oke, ada Mas Justinus Prastowo juga, pengamat perpajakan. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Mbak. Apa kabar? Baik. Oke, optimis juga nggak kayak OJK? Optimis tapi tetap harus realistis. Nah, ini menarik kalau ada kata-kata realistis karena gini. Tantangan atau challenges-nya OJK ini nggak main-main. Kan permintaannya dari Presiden. Presiden kan banyak nih, nawacitanya. Sekarang kalau dari OJK, Pak Mulya, sejauh ini kerangka konkretnya tax amnesty itu seperti apa? Konkretnya loh, Pak. Mau menjadi sebuah tiang pancanya program baru kita atau gimana? Oh iya, tentunya demikian. Artinya apa yang diinginkan oleh pemerintah ini kan semuanya untuk kepentingan nasional. Nah, OJK dalam hal ini harus mensupport apapun yang telah diputuskan oleh pemerintah. Khususnya itu sudah dalam bentuk undang-undang. Tentunya kita sebagai warga negara yang baik, apalagi OJK sebagai sebuah lembaga, harus menunjang itu, harus mensupport gitu. Dan menurut kami sudah melakukan itu. Karena kita sudah mengeluarkan dua ketentuan, POJK nomor 25 terkait dengan trust, dan juga POJK nomor 26 terkait dengan relaksasi daripada penghimpunan dana melalui pasar modal. Itu sejauh apa bisa kembalinya yang dihitung oleh OJK sendiri? Kembalinya? Iya. Nah, ini kalau hitung-hitungannya panjang ceritanya ini. Tapi kalau secara sederhana gimana, Pak? Nanti banyak versinya kan. Jadi lebih baik kita mengikut versi yang pemerintah lah. Oke, saya mau ke Mas Justinus dulu ya. Mas Justinus ini kan kalau bebannya, bukan beban ya, tapi tanggung jawabnya OJK kan repatriasi tadi kan. Ada dua, tapi yang pasti dalam teks amnesty kan ada dua, tapi repatriasi tadi ya. Tapi yang mau dikejar ini sebenarnya pembuktian apa sih oleh pemerintah dari sini, Mas Justinus? Ya, memang amnestinya akan berhasil kalau repatriasinya maksimal. Jadi pertaruhannya ada di situ. Sayangnya memang kita kedodoran di implementasi. Nah, minggu ini ada perkembangan cukup bagus. Beberapa peraturan menteri dikeluarkan. Dan ini yang ditunggu oleh para pengusaha, para wajib pajak, kepastian investasi. Saya bawa pulang uang saya, akan diinvest kemana, lalu returnnya juga seperti apa. Karena di hold 3 tahun itu tidak mudah bagi pengusaha. Terlalu singkat? Terlalu lama. Terlalu lama. Oke, terlalu lama lah. Kemudian, target yang paling short termnya siapa? Jadi amnesti yang 9 bulan, kita hanya punya golden period itu di periode pertama, karena tarifnya paling rendah, 2%. Setelah itu saya kira minat akan berkurang. Nah, sekarang persoalannya kita hanya punya waktu 1,5 bulan yang tersisa. Sedangkan instrumen keuangan juga butuh waktu untuk menyiapkannya. Pertanyaannya sekarang, kalau saya bawa pulang uang, apakah sudah ada instrumen yang siap menampung? Dan secara politik juga ada pertanyaan, apakah uang saya aman? Karena pengusaha tidak mungkin mau menaruh telur dalam satu keranjang. Betul. Nah, itu yang harus dipikirkan. Ada leverage-nya nggak? Ada nggak leverage-nya, Pak? Saya mau tanya langsung, instrumen investasinya apa saja yang udah ada? Iya, artinya ada gateway ini kan ada 3 ya. Pertama perbankan, kemudian manajer investasi, kemudian perantara pedagang efek. Ya, dari perbankan kita tahu bahwasanya kita sudah melakukan amandemen dari ketentuan trust. Nah, ini sudah dimungkinkan bahwasanya tadinya ketentuan itu hanya untuk badan. Sekarang dimungkinkan untuk perorangan, sehingga memang orang yang mau repatriasi sudah bisa menggunakan trust ini. Kemudian juga NCD, Negotiable Certificate of Deposit. Kemudian ada simpanan-simpanan lainnya yang memang kita sudah kenal selama ini. Tabungan, deposito, giro. Nah, ini merupakan satu instrumen yang bisa menjadi wadah bagi repatriasi tersebut. Kemudian di pasar modal ada reksadana, kemudian reksadana penyertaan terbatas, kemudian juga di perantara pedagang efek itu ada saham. Jadi itu semuanya sudah kita persiapkan, ketentuan-ketentuan yang intinya merelaksasi. Varietinya banyak, memang disiapkan agar orang bisa masuk ke semua pipa itu ya. Tapi, nah tadi kembali ke leverage tadi, Pak, penjaminannya itu sekuat apa dari OJK? Ya, tentunya undang-undang kan menjamin bahwasanya nggak ada masalah di situ. Jadi jangan khawatir kalau soal itu. Jangan khawatir. Kita harus yakin lah. Harus yakin ya. Nah, balik tadi, trust, dapat nggak trustnya orang untuk wajib pajak tax amnesty ini? Saya kira kalau Presiden sudah menggaransi ya,
dengan semua infrastruktur aparaturnya sudah demikian all out, harusnya ini meyakinkan. Sayangnya memang implementasi atau penerjemahan di tingkat praktis ini belum memadai, sehingga orang masih wait and see sekarang. Apakah kalau saya masuk sekarang aman? Pasti, karena masih ada berbagai penafsiran yang belum tunggal di lapangan. Apalagi kalau soal... Oh, berarti ini menyangkut eksekutornya ya? Eksekutor. Oke. Kan kalau terkait investasi, ini juga mohon nanti OJK, saya kira OJK support sekali di sini ya. Tapi instrumen itu kan tidak bisa 1 bulan 2 bulan ya Pak ya. Betul. Sekuritas itu perlu waktu 6 bulan. Nah kalau 6 bulan duit nganggur itu yang akan direpatriasi, itu akan diinvest kemana dan returnnya apa buat wajib pajak. Oke, artinya pertanyaannya adalah flow penampungan dananya akan seperti apa dan bagaimana Pak? Karena kan harus, kan sekarang jawabannya transparansi katanya Pak. Jadi itu yang ditanyakan. Orang maunya wait and see, akhirnya nunggu yang bandulnya lebih besar, silahkan deh gitu. Betul. Ya. Sesaat lagi. Baik, masih bersama Pak Mulya Siregar, Deputi Komisioner OJK, dan juga Mas Justinus Prastowo, pengamat perpajakan. Tadi saya menggantung ya, bertanya Pak Mulya, nah flow penampungan dana yang sekian banyak itu nanti akan dikumpulkan akan seperti apa sih Pak transparannya? Itu kan begini, wajib pajak ini akan datang ke kantor pajak, menyampaikan bahwasanya dia akan merepatriasi dananya dari luar negeri ke dalam negeri, dan dia akan membuat surat pernyataan bahwasanya akan membawa dananya ke dalam negeri. Kemudian setelah itu dia harus membayar uang tebusan ke bank persepsi. Dari bank persepsi itu akan diberikan surat bukti bahwa dia sudah membayar uang tebusan. Kemudian dia kembali lagi ke kantor pajak, masih lihat bahwa dia sudah membayar uang tebusan tersebut. Dari situ dia dapat surat keterangan pengampunan pajak. Nah, berdasarkan surat keterangan pengampunan pajak inilah dia akan melakukan repatriasi ke bank persepsi. Nah, di bank persepsi ini maka akan diteruskan dalam bentuk gateway. Gateway-nya itu bisa di bank, bisa di manajer investasi, kemudian bisa juga di perantara pedagang efek. Nah, ini yang tadi saya bilang, instrumen-instrumen itu bisa di negotiable sertifikat deposit, bisa di reksadana, di macam-macam. Nah, gitulah kira-kira flow daripada dana tersebut. Nah, step dari semua flow itu Pak Mulya, itu takes berapa lama sih? Nggak ada masalah itu. Itu seperti kita sudah berjalan selama ini menampung dana-dana yang masuk di pasar modal, masuk di perbankan gitu. Nggak ada. Yang penting kan begitu ada surat keterangan pengampunan pajak, everything udah jalan aja. Dan itu nggak makan waktu lama? Tidak, karena ketika kita bicara KYC-nya, kalau di bank, KYC-nya akan sederhana itu. Itu udah kesepakatan dari beberapa lembaga, bahwasanya tidak akan panjang-panjang, tidak seperti KYC yang seperti biasa. Very simple, sederhana, hanya ditanya, ini uang dari mana? Hasil usaha. Kemudian mau digunakan kemana? Ada perbedaan. Itu adalah tax amnesty. Begitu ada tax amnesty, selesai. Nggak ada lagi yang perlu dipertanyakan. Ada perbedaan signifikan nggak antara aset yang besar dan kecil? Aset besar kecil maksudnya pengusaha? Iya. Kalau pengusaha kecil kan tentunya ketika omsetnya itu mencapai 4,8 miliar, ya, dan dia punya harta sekitar 10 miliar sampai sebenarnya, maka dia uang tebusannya cuma 0,5%. Dari total ya? Dari total. Kemudian kalau lebih dari 10 miliar, maka dia kena 2%. Jadi ini memang dibedakan ya, khusus untuk pengusaha kecil. Ini angka 2% sudah fair, memang sesuai undang-undang juga ya? Iya. Baik. Pak Justinus, nah balik lagi ke implementasi ya. Kalau Pak Mulya yang jelasin kayaknya semua simple ya. Tapi, nah kan OJK nggak sendiri, Mas Justinus. Banyak nih elemen dan sektor lain yang juga harus sama visinya. Memang ini pertaruhannya adalah koordinasi kelembagaan harus baik. Tapi saya mengapresiasi ya, baru kali ini karena ada amnesti, Kemenq, BI, OJK itu duduk bersama, intens dan menghasilkan keputusan yang bagus. Nah sekarang lagi-lagi di level teknis nih, apakah bisa support terhadap pelaksanaan repatriasi dan investasinya? Ini
Kalau dari modalnya harusnya ini modal besar yang bagus. Ya. Tinggal prakteknya. Nah sekarang kan yang jadi persoalan kan waktu. Waktunya mepet, sangat pendek. Ya. Yang kedua, instrumen ini akan siap dalam berapa lama? Harus ada terobosan. Dukungan penuh OJK, BI, Bursa Efek penting untuk ini. Jangan sampai kelamaan. Kalau instrumen itu melewati Desember 2016, artinya ketika orang sudah membawa pulang uangnya, itu kan dibatasi Desember 2016. Akan ada uang menganggur. Itu bisa mengurangi appetite orang untuk merepatriasi. Lalu yang berikutnya, lebih detail lagi. Ada beberapa peraturan yang belum disinkronisasi. Antara Kemenq, OJK, BI gitu ya. Sebagai contoh, soal emiten. Ada kewajiban emiten itu kan untuk mendeklar kalau dia punya share itu 5%, di atas 5% ya. Maka untuk mengakalkan selama ini pakai nomine, pakai SPV gitu. Amnesty ini memfasilitasi mereka mendeklar SPV itu milik mereka. Ada konsekuensi. Mereka akan punya share di atas 5%. Apakah nanti tidak akan ada law enforcement dari OJK? Tentu ini bisa diatasi. Yang ditunggu kan sekarang aturan pelaksanaannya harus sudah keluar. Sehingga mendorong mereka itu berani untuk merepatriasi dananya dan mengungkap yang sebenarnya seperti apa. Ada tumpang tindih rules nggak di situ? Sejauh ini masih ada beberapa. Nah sekarang yang perlu disepakati adalah Undang-Undang Pengampunan Pajak adalah teks spesialis. Dia paling spesial, paling khusus di antara undang-undang yang lain. Itu harus tegas. Maka di sini Polri, Kejaksaan Agung, KPK, PPATK juga harus punya cara berpikir dan pemahaman yang sama. Jangan sampai difasilitasi secara investasi, ternyata secara hukum menjadi persoalan. Itu juga harus putus dalam ini bisa terjadi. Ada kekhawatiran di situ. Bisa saja terjadi. Pak Mulya, antisipasinya seperti apa? Artinya kalau dari ketentuan yang ada terkait dengan instrumen, itu kan semuanya ketentuan yang memang sudah ada sejak dulu ya. Ketika kita bicara reksadana, kita bicara deposit, negotiable certificate deposit, semuanya itu sudah ada. Justru kemarin kita keluarkan itu disederhanakan semuanya. Misalnya kayak trust itu dulunya hanya untuk badan, tapi sekarang kita ubah perorangan pun boleh. Kemudian juga ketika kita bicara rekening efek, ketika membuka, itu banyak sekali peraturan. Sekarang rekening efeknya sepanjang dianya sudah memperlihatkan surat keterangan pengampunan pajak, selesai. Bisa buka langsung. Jadi pada dasarnya yang tadi dibilang Pak Justinus bahwasanya sampai Desember 2016 ini apakah siap? Sebetulnya sudah ada dan peraturan-peraturan relaksasinya itu sudah kita keluarkan. Jadi mungkin yang dimaksud Pak Justinus adalah ketika persoalan teknis di lapangan ya, teknis di lapangan. Tapi kuah konsep semuanya sudah settle gitu loh ya. Nah ini kan persoalan sosialisasi. Kita terus melakukan sosialisasi kepada perbankan, kepada industri keuangan yang di bawah OJK, yang diawasi OJK untuk betul-betul memahami jangan sampai ada perbedaan gitu. Ini soal human resource juga. Nah, saya dengar juga ada kabar ada Satgas. Ini Satgas apa maksudnya? Satgas seperti apa Pak? Udah dibentuk atau masih dalam? Sudah dibentuk. Di mana tupoksinya? Tupoksinya di mana? Untuk di OJK ini ada di bawah ketua langsung. Jadi mereka yang melakukan sosialisasi khususnya kepada industri keuangan yang di bawah OJK. Supaya punya persepsi yang sama, jangan berbeda-beda nih antara satu industri dengan industri yang lain, terus kemudian antara pejabat bank dengan pejabat yang lain, ini harus sama. Nah itu sudah kita lakukan berulang kali dan Pak Ketua juga sibuk juga ikut keliling ke daerah-daerah. Jadi saya pikir insya Allah lah. Kalau itu. Terakhir mungkin Pak Mulya dan juga Mas Justinus ya, saya ingin tahu moral message-nya dulu dari Pak Mulya. Kita kan di sini bukan hanya untuk mengawang-awang, tapi untuk ke dalam satu goal, satu tujuan nih, apa Pak Mulya? Tentunya ini kan dana repatriasi ini merupakan suatu hal yang diperlukan untuk bangsa ini, negeri ini. Dan dikatakan bahwasanya azas daripada repatriasi ini adalah kepastian hukum. Kemudian juga kepentingan nasional. Nah, kalau kita lihat semuanya ini, harapannya adalah
kalau ini bisa terjadi, apa yang diinginkan oleh kita semua, suku bunga itu akan turun dengan masuknya dana ke industri perbankan khususnya. Dan kalau suku bunga turun, itu akan bisa lebih menggerakkan sektor perekonomian nasional. Khususnya UMKM ya? Iya. Baik. Mas Justinus? Ya, saya kira amnesti ini program yang bagus karena bisa menggerakkan ya. Ada gairah baru lah sekarang perekonomian kita. Ada dinamika yang arahnya positif. Yang penting sekarang ini sudah fase implementasi. Bagaimana menerjemahkan yang normatif, yang sifatnya konseptual gitu ya? Itu dalam turunan-turunan yang jelas, administrasi teknis yang jelas, dan tidak menimbulkan multitafsir di lapangan. Itu butuh sekali kepastian wajib pajak. Nah, yang saya juga harapkan dari OJK adalah pengawasan. Ini hal yang kritikal. Jangan sampai repatriasi itu nanti akhirnya tidak bermanfaat karena dengan segala macam cara, kreatif accounting, engineering, uang itu bisa dibawa keluar lagi. Itu pertaruhan saya kira di pengawasan. Betul. Karena ini ibarat ada truk tronton mau masuk gang. Itu ada barang gede banget, harus dikeluarin sedikit-sedikit. Cara mengeluarkan dan dimasukkan ke gang itulah keterampilan teknisnya. Baik. Sekarang pertaruhannya di situ kita. Jadi Pak Deputi kita cukup optimis ya, menunggu ya. Siap. Agar semua juga mau nih, nggak cuma wait and see aja ya. Tentu. Oke, terima kasih Pak Mulya Siregar sudah bersama kami. Terima kasih Mas Justinus sudah bersama kami. Kita lihat bagaimana program pengampunan pajak juga akan seperti apa sih, kemudian animonya juga dari Anda semua yang saat ini masih wait and see mungkin segeralah karena waktunya cukup tipis begitu ya, Mas Justinus. Terima kasih sudah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita jumpa lagi di esok hari waktu yang sama. Bagi Ismail Sang undur diri. Sampai jumpa.